Nawat Isara Grisil menggunakan popularitas finalis kontes kecantikannya dia miliki, Miss Universe Thailand, Miss Grand Thailand, Miss Grand International untuk mendulang keuntungan yang luar biasa banyak. Jadi kalau kita belajar kayak sosiologi atau ilmu-ilmu sosial, ini disebut dengan komodifikasi, bagaimana melihat sesuatu dari nilai ekonomi yang dapat dihasilkan. Maka dalam hal ini, yang disebut dengan komodifikasi perempuan adalah melihat bagaimana perempuan memiliki nilai ekonomi dengan seberapa banyak uang yang dapat dihasilkan. Nah, salah satu aksi nyata yang dilakukan adalah bagaimana dia mungkin motivasi mendorong Vina Pravinar untuk melakukan jualan di TikTok mereka dengan target yang sebegitu fantastis dan akhirnya tercapai. Dan kontestan Miss Grand Thailand juga dia melakukan live untuk jualan produk-produknya Nawat. Ini benar-benar kayak bukan semangat dari kontes kecantikan. Jadi Nawat ini kayak memiliki otak bisnis yang menurut saya bagus ya kalau kita point of view-nya dari bisnis, karena dia bisa menggunakan orang-orang yang sedang menjadi perbincangan publik, orang-orang yang populer, orang-orang dengan followers banyak, mereka dia gunakan untuk menjual produk-produk yang Nawat ini miliki. Dan kalau dari sudut pandang bisnisnya itu bagus, tetapi di sini sudut pandang kontes kecantikannya itu bukanlah peruntukan dari seorang queen, karena seorang ratu kecantikan itu kan dia melakukan mimikri dari ratu-ratu yang ada di kerajaan. Kita kayaknya tidak pernah melihat ratu-ratu yang ada di kerajaan itu melakukan live TikTok jualan, atau dia harus ada syarat tertentu untuk diakui atau mendapatkan crown, mendapatkan shares, mendapatkan validasi, kan nggak ada seperti itu. Jadi apakah organisasi yang dimiliki oleh Nawat masih bisa disebut kontes kecantikan? Ini benar-benar harus dipertimbangkan lagi menurut saya ya, karena apa yang Nawat lakukan lebih ke talent management gitu kan. Kadang-kadang ada, kalau kita lihat tiktoker mereka kan ada manajemennya, dan kayaknya Nawat sih seperti itu ya, dia mencari talent yang kayak laku di publik, yang pada akhirnya bisa menghasilkan uang yang banyak untuk organisasi atau perusahaan yang dia miliki. Apakah Anda setuju dengan pendapat saya? Kalau misalnya Anda punya pendapat yang lain, silakan tulis di kolom komentar menggunakan bahasa sopan.